Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Chandra Putri. Saya dari kelas Ruang 516 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Desain Produk dan Jasa, Siklus Hidup dan Pohon Keputusan, mata kuliah Manajemen Operasi. Desain produk. Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara seksama membaca harapan-harapan pelanggan. Pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Contoh, rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan. Beberapa rumah sakit dapat memutuskan untuk mengoperasikan rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, dan lain-lain. Definisi siklus hidup produk. Perusahaan menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan kepuasan, sehingga output yang dihasilkan seharusnya dapat memuaskan konsumen. Oleh karena itu, produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka sudah selayaknya perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis. Di antaranya pembedaan diferensiasi, biaya rendah atau kepemimpinan biaya, respon cepat atau rapid respon, atau kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Suatu produk yang diciptakan, baik berupa barang atau jasa BPAD, umumnya mengalami tahapan kehidupan produk atau PLC, yaitu Product Life Cycle, melalui 4 tahapan seperti yang terlibat dalam gambar berikut. Daur hidup produk terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Tahap perkenalan. Tahap ini baru dimulai saat produk baru diluncurkan, karena diperlukan waktu untuk meluncurkan produk ke beberapa pasar dan memenuhi saluran penyalur. Pertumbuhan penjualan mungkin lambat, laba negatif atau rendah, dan biaya distribusi dan promosi yang berat. 2. Tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan. Penerima awal menyukai produk tersebut dan konsumen tambahan mulai membeli produk tersebut. 3. Tahap kedewasaan. Pada suatu titik, pertumbuhan penjualan produk akan melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. 4. Tahap penurunan. Penjualan sebagian besar bentuk dan merek produk pada akhirnya menurun. Penurunan penjualan bias lambat dan jatuh sampai titik nol atau bertahan pada titik rendah. Pada umumnya, perusahaan memformulasikan ulang strategi pemasaran mereka beberapa kali dalam masa hidup suatu produk. Kondisi ekonomi berubah, pesaing melancarkan serangan baru, dan produk melalui tahap-tahap baru dari minat dan kebutuhan pembeli. Akibatnya, suatu perusahaan harus merencanakan strategi yang sesuai dari tiap tahap dalam siklus hidup produk. Perusahaan berharap memperpanjang umur dan profitabilitas produk. Walau mengetahui banyak produk itu tidak akan bertahan selamanya, hal tersebut dikutip menurut Kotler, yang menyatakan bahwa siklus hidup produk adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk menurut Kotler. Suatu produk memiliki siklus hidup adalah untuk menegaskan 4 hal, yaitu A. Produk memiliki umur yang terbatas. B. Penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda bagi penjual. C. Laba naik dan turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk. D. Produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembelian yang berbeda dalam setiap siklus hidup mereka. Pohon keputusan. Dalam penelitian operasional, teori pohon keputusan merupakan bagian dari pembahasan teori keputusan dan permainan. Pohon keputusan disajikan untuk mengevaluasi hal yang dapat disebut sebagai alternatif tahap tunggal, dalam arti bahwa keputusan di masa mendatang tidak tergantung pada keputusan yang diambil sekarang. Proses keputusan atau decision process adalah proses yang memerlukan satu atau sederetan keputusan untuk menyelesaikannya. Tiap keputusan yang diambil mempunyai suatu keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan yang ditentukan pula oleh berbagai keadaan luar atau eksternal yang mengelilingi proses itu, atau suatu segi membedakannya dari proses yang lain.
Analisis pohon keputusan. Analisis pohon keputusan, terlepas dari kerumitan sebuah keputusan atau kecanggihan teknik yang digunakan untuk menganalisis keputusan tersebut, semua pengambil keputusan dihadapkan dengan berbagai alternatif dan kondisi alami. Pada saat membuat sebuah keputusan, harus dipastikan bahwa semua alternatif dan kondisi alami berada di tempat yang benar dan logis, serta semua alternatif yang mungkin serta kondisi alami telah disertakan. Notasi yang digunakan adalah 1. Istilah A. Alternatif. Sebuah tindakan atau strategi yang dapat dipilih oleh seorang pengambil keputusan. B. Kondisi alami. Sebuah kejadian atau situasi di mana pengambil keputusannya memiliki sedikit kendali atau tidak sama sekali. 2. Simbol yang digunakan dalam sebuah pohon keputusan. A. Sebuah titik keputusan di mana terdapat satu alternatif atau lebih yang dapat dipilih. B. Sebuah titik kondisi alami di mana kondisi alami mungkin akan terjadi. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan mencakup 5 langkah. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Menggambarkan pohon keputusan. 3. Menentukan peluang bagi kondisi alami. 4. Memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alami yang mungkin. 5. Menyelesaikan masalah dengan menghitung EMV bagi setiap titik kondisi alamiah. EMV merupakan kriteria yang paling sering digunakan untuk menganalisis pohon keputusan. Satu dari langkah awal analisis ini adalah untuk menggambar pohon keputusan dan menetapkan konsekuensi finansial dari semua hasil masalah tertentu. Nilai harapan moneter adalah nilai harapan moneter yang diharapkan dari sebuah variabel yang memiliki beberapa kemungkinan kondisi alamiah yang berbeda, masing-masing dengan peluang tersendiri. Saat peluang diketahui, nilai maksimaks dan maksimin menyatakan skenario perencanaan kasus terbaik, kasus terburuk. Nilai ini mewakili nilai yang diharapkan atau rata-rata tingkat pengembalian modal jika keputusan ini dapat diulang berkali-kali. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.